Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hafizah Fadila dengan NIM 12022220154 kelas sesi 4602. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas 1 data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah suatu proses untuk menemukan pola, model, atau pengetahuan menarik dari kumpulan data yang sangat besar sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Dari perspektif multiple disiplin, data mining melibatkan gabungan beberapa bidang keilmuan yang bekerja sama untuk menganalisis data secara efektif. Bidang keilmuan tersebut terdiri dari database teknologi, statistik, machine learning, natural language processing, dan juga artificial intelligence. Semua disiplin ilmu ini bekerja sama dalam proses data mining. Kombinasi ini memungkinkan data mining untuk memberikan wawasan yang mencakup semua aspek dan berguna dari berbagai jenis data. Setelah itu, pengertian data mining dari sisi evolusi dari teknologi informasi yang berkaitan dengan database teknologi dan AI. Untuk database teknologi ini berkembang dari kemampuan database untuk menyimpan data menjadi mampu mengolah dan menganalisis data. Sedangkan artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI ini memberikan kemampuan untuk menemukan pola yang kompleks. Jadi, data mining merupakan proses evolusi dari teknologi informasi yang memungkinkan kita menggali informasi berharga dari kumpulan data besar dengan menggabungkan kekuatan basis data, data warehousing, dan kecerdasan buatan atau AI. Fungsi data mining berdasarkan metode atau algoritma yang terdapat pada data mining ada correlation, clustering, regression, classification, time series analysis, dan juga association. Yang pertama, correlation berfungsi untuk menemukan hubungan antara dua variabel dalam data. Contohnya, hubungan antara jumlah es krim yang terjual dengan suhu udara. Jadi, apakah semakin tinggi suhu udara, semakin banyak orang yang membeli es krim? Jika korelasi antara dua hal tersebut itu tinggi, artinya semakin panas cuaca, semakin banyak orang yang membeli es krim. Yang kedua ada clustering. Fungsinya untuk membagi data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Contohnya segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian, sehingga perusahaan ini bisa menawarkan promosi yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga ada regression, berfungsi untuk membangun model untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Contohnya memprediksi harga rumah berdasarkan luas, lokasi, dan jumlah kamar. Dengan model regresi, agen properti dapat memberikan estimasi harga jual rumah yang lebih akurat. Yang keempat ada classification. Fungsinya untuk mengklasifikasi data ke dalam kategori yang telah ditentukan. Contohnya mendeteksi penyakit berdasarkan gejala pasien. Misalnya sistem dapat mengklasifikasikan apakah pasien ini beresiko tinggi atau rendah terkena diabetes berdasarkan hasil tes gula darah, riwayat kesehatan, dan faktor yang lainnya. Yang kelima, terdapat time series analysis, yang fungsinya untuk menganalisis data yang terurut berdasarkan waktu untuk mengidentifikasi tren dan pola musiman. Contohnya memprediksi penjualan produk pada bulan-bulan mendatang di masa depan. Dan yang terakhir ada asosiasi, berfungsi untuk menemukan aturan atau hubungan antara data yang sering terjadi bersamaan. Contohnya ini, jika seseorang membeli roti, mereka juga cenderung membeli susu. Maka supermarket ini dapat menempatkan kedua produk ini berdekatan untuk meningkatkan penjualan. Yang selanjutnya ada pentingnya data mining dalam bisnis intelligence. Bisnis intelligence ini adalah proses pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis. Data mining merupakan salah satu teknik inti dalam bisnis intelligence yang memungkinkan
perusahaan untuk menggali informasi berharga dari data yang besar dan juga kompleks. Data mining ini menjadi penting karena yang pertama dapat membuat keputusan yang lebih baik. Dengan memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan risiko bisnis, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Yang kedua, membantu meningkatkan efisiensi operasional. Data mining dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga ini dapat mengembangkan produk dan layanan baru. Dengan menganalisis data pasar, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Penerapan data mining dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada customer segmentation. Jadi customer segmentation ini membagi pelanggan menjadi beberapa segmen berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, dan perilaku pembelian. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan promosi yang lebih relevan pada setiap segmen. Yang kedua ada market basket analysis. Dengan mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan. Misalnya, jika banyak pelanggan yang membeli popok dan susu bayi bersamaan, supermarket dapat menempatkan kedua produk tersebut berdekatan untuk meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir ini ada churn prediction, yaitu memprediksi pelanggan mana yang kemungkinan akan berhenti berlangganan. Dengan mengetahui pelanggan yang beresiko ini, perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mempertahankan mereka. Jadi kesimpulannya ini, data mining adalah alat yang sangat powerful untuk mengubah data menjadi informasi yang berharga. Dengan memanfaatkan data mining, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas. Sekian penjelasan jawaban tugas 1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.